Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah sakit menolak memberikan layanan ambulans pada pasien kritis di Kabupaten Brebes, sehingga akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Tawuran antara remaja di Kota Semarang kembali menelan korban jiwa. Satu remaja ditemukan tewas di pinggir rel kereta api di daerah Genuk. Mayat ditemukan sudah membusuk di sebuah sumur di Kabupaten Semarang. Evakuasi terkendala karena ada biawak di dalam sumur. Mayat dalam kondisi sudah membusuk ditemukan di dalam sumur sedalam 6 meter di Desa Kalibeji, Kabupaten Semarang. Proses evakuasi tidak mudah karena tubuh korban sudah hancur dan terdapat seekor biawak dalam sumur. Warga Desa Kalibeji di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang harus menutup hidung karena tidak kuat mencium bau menyengat dari mayat di dalam sumur. Petugas BPBD gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi jasad tersebut. Namun evakuasi menuai kendala lantaran tubuh korban sudah hancur. Apalagi di bawah sumur ditemukan seekor biawak sehingga petugas harus berhati-hati. Petugas mensiasati dengan memenuhi sumur dengan air sehingga mayat muncul ke permukaan. Mayat pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput Jumat pekan lalu. Ia mencium bau menyengat sehingga selama 2 hari mencari sumber bau. Baru pada hari kedua, ia mengajak temannya untuk mencari sumber bau tersebut. Mereka menemukan sandal di atas sumur dan akhirnya ditemukan mayat sudah membusuk. Saya kan mau cari rumput. Di jalan itu ada bau menyengat. Rumput saya silakan toh. Kayak ada bangkai, gitu nggak jelas. Saya kembalikan lagi. Ini rumput, saya fokus cari rumput. Terus selang beberapa hari, 2 hari dari saya memastikan untuk cari teman-teman, memastikan itu bangkai apa. Curiganya kenapa, Mas? Baunya Sendal. Oh, ada sendal. Ada sendal. Iya. Dugaan kuat, korban adalah warga sekitar bernama Sukilah, berusia 78 tahun. Ia dinyatakan hilang lebih dari 40 hari. Mengarah warga yang kontrak di tempat kami, Kalibeji, itu ber-KTP Tegarun, Kecamatan Banyubiru, itu hilang, tidak pulang itu sudah selama lebih dari 40 hari. Itu usia berapa, Pak? Kira-kira usia kisaran 75-an lebih, kurang dari 80 lah, 77. Putri. Polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk diautopsi guna mengungkap identitas dan penyebab kematian korban. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pria paruh baya di Klaten ditemukan meninggal dunia dengan posisi tergantung di pohon. Dari hasil visum, tim dokter menyimpulkan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jumat malam, suasana di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Klaten mencekam setelah ditemukan sesosok pria paruh baya dengan posisi tergantung di pohon. Pria berumur 45 tahun ditemukan tergantung di belakang rumah oleh anaknya yang baru berumur 2 tahun. Karena kaget, anak korban berteriak hingga mengundang perhatian warga yang sedang berkumpul. Warga kemudian berupaya menolong korban. Awalnya korban masih bernafas, tetapi ketika tubuhnya ditidurkan, korban sudah tidak bernyawa. Dari saksi itu ketika membantu evakuasi ya, beliau itu ada tanda-tanda seperti mau bicara begitu, tetapi setelah kemudian ditidurkan itu sudah tidak ada nyawanya, sudah tidak bernafas begitu. Polisi datang ke lokasi untuk olah TKP, termasuk memeriksa saksi. Dari hasil visum, tim dokter tidak menemukan adanya kejanggalan atau tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Ada kejanggalan, Pak? Ada kejadian, Pak? Sesuai dengan keterangan saksi saya dan pemeriksaan luar tadi, tidak ada kejanggalan, tidak ada tanda kekerasan yang ditemukan oleh pihak puskesmas maupun kita yang unit inavis tadi, tidak ada.
Pihak keluarga sepakat menolak jasad korban diautopsi. Mereka sudah mengikhlaskan kepergiannya. Jenazah pun diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Polisi masih belum menemukan unsur pidana dalam kasus polemik rumah makan ayam goreng Widuran di Kota Solo. Penyelidikan terus dilakukan polisi menyusul laporan anggota DPRD Kota Solo dari fraksi PKS yang menilai rumah makan tersebut melakukan penipuan. Polemik rumah makan ayam goreng Widuran yang menjual makanan non-halal terus bergulir. Kepolisian Resor Kota Solo mengatakan masih terus menyelidiki unsur pidana pada kasus tersebut. Namun sejauh ini unsur pidana belum ditemukan. Apalagi Wali Kota Solo telah turun tangan menyelidiki pelanggaran administratif rumah makan tersebut. Di sini ada ranah hukum administrasi, hukum pidana, hukum-hukum yang lain. Kita akan sesuaikan dengan yang semestinya. Ada upaya RJ? Kalau RJ itu restoratif justice berkaitan dengan tindak pidana. Saya rasa saya akan melakukan penelitian tersebut apakah perkara ini sudah menginjak pada kasus pidana ya, karena yang pasti yang sudah dilakukan oleh Pak Wali, Mas Wali, beliau sudah turun didasarkan pada adanya ketentuan sanksi administrasi. Kasus ini berlanjut atas laporan politikus PKS yang menuding rumah makan Widuran melakukan penipuan karena tidak memberikan informasi adanya produk non-halal di rumah makan tersebut. Membayar pakai hijab, pakai jilbab. Ya. Kemudian jelas-jelas di sana mengandung produk non halal. Tapi kenapa yang datang dan membayar yang ngambil barangnya itu pakai hijab dan tidak ada informasi bahwa produknya adalah non halal? Nah, itu menjadi dasar bagi saya. Meski sudah diberikan kesempatan untuk kembali beroperasi, namun rumah makan ayam goreng Widuran belum dibuka kembali sejak 4 Juni lalu. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Salah satu apotek di Kecamatan Undaan Kudus dibobol pencuri. Pelaku mengambil uang belasan juta rupiah dari dalam laci apotek. Pria yang tidak dikenal masuk ke dalam apotek yang terletak di Jalan Kudus Purwodadi, Desa Wates, Kecamatan Undaan Kudus. Pencuri ini sengaja menutupi wajahnya dengan baju agar identitasnya tidak dikenali. Pelaku yang beraksi seorang diri menggunakan sarung tangan. Ia membuka laci kasir dan mengambil sejumlah uang belasan juta rupiah. Diduga pelaku masuk ke dalam apotek dengan cara merusak plafon pada Rabu dini hari. Yang hilang apa saja, Bu? Uang aja, uang lembaran. Yang uang receh ditinggal, tapi uang kertasnya diambil semua. Senilai berapa? Kurang lebih 15-18. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Pencurian ini masih tahap penyelidikan polisi. Arif Nur melaporkan dari Kudus.